Oke, halo guys ya. Yang baru bergabung silakan like dan subscribe dulu. Indonesia akan menjelang pertandingan akan melawan Filipina guys ya. Dan ini ada hasil klasemen terbaru guys ya. Hari ini kita saksikan bersama-sama. Halo supporter FOMO kemarin sore. Ya, baca berita ini, supporter FOMO itu senang bukan kepalang ya. Betul. Karena Sintayong dikasih target harus menang lawan Harus, Filipina harus. oleh Pak Erick Thohir. Harus Makanya ya. supporter FOMO yang fanatik ya. Siapa itu supporter FOMO yang fanatik? Yaitu yang supporter yang teriak-teriak stay out itu. Besok mereka itu pasti dukung Filipina mengalahkan Indonesia. Kalian lihat aja. Kenapa mereka dukung Filipina? Supaya kalau misalkan Filipina mengalahkan Indonesia, itu kan nggak mencapai target tuh ya. Sintayong. Mereka berharap Sintayong langsung out, langsung dipecat. Oh, mantap tuh guys. Semangat kali supporter FOMO. Jelang lawan Filipina itu Piala AFF sebenarnya memakan korban ke-10 biar kalian tahu. Jadi Piala Mortal Kombat ini memakan korban pemain timnas Indonesia Rivaldo. Rivaldo cedera pada saat melawan Nguyen FC. Sehingga pada saat lawan Filipina itu Rivaldo nggak bisa main. Bahkan karena cedera engkel, Rivaldo itu harus pakai kruk loh. Itu tongkat untuk penyangga supaya dia seimbang jalannya. Untuk supporter sejati Timnas Indonesia, yuk dukung hari Sabtu Timnas melawan Filipina. Kita berikan dukungan supaya Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Salam Di Matteo. Kok bisa ada kabar buruk guys dengan timnas Indonesia. Ada tambahan penghalang Indonesia untuk masuk ke semifinal. Gila, meskipun cuma Piala Ciki, tapi kalau tentang Indonesia kok berasa dredeg ya. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola mendekatnya. Oke, dulu guys ya. Iya, jika sebelumnya yang ditakuti adalah Filipina, takut poin Filipina bisa melampaui timnas Indonesia dan bisa menghambat timnas Indonesia untuk masuk ke semifinal. Sekarang ada tambahan tim di grup ini untuk menjadi penghambat dan penghalang timnas Indonesia untuk masuk ke semifinal. Dan siapakah itu? Myanmar. Ya, Myanmar berhasil mengalahkan Laos dengan skor 3-2 dan sekarang poinnya udah sama dengan timnas Indonesia. Dengan kemenangan Myanmar atas Laos, poin yang didapatkan oleh Myanmar sekarang sama dengan poin yang didapatkan oleh timnas Indonesia, yaitu 4-4. Sedangkan Filipina yang seri saat melawan Vietnam itu cuma tambah 1, yaitu 3 poin yang sekarang berada di posisi keempat. Dengan hal ini maka ada 2 tambahan yang akan menghambat dan akan menjadi penghalang timnas Indonesia untuk masuk ke semifinal di Piala AFF ini. Maka yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia di laga terakhirnya adalah tuntaskan target selanjutnya dengan harus mengalahkan Filipina. Nggak boleh draw, apalagi kalah. Karena apa? Karena saat melawan Filipina, kemenangan adalah harga mati. Kalau seandainya draw saat melawan Filipina, maka dikhawatirkan Myanmar saat melawan Vietnam itu juga draw dan selisih golnya lebih banyak dari timnas Indonesia. Maka untuk menjaga asa untuk timnas Indonesia masuk ke semifinal Piala AFF, yaitu tuntaskan targetnya, yaitu dengan kemenangan. Oke, mari kita dukung timnas Indonesia, mari kita doakan timnas Indonesia. Semoga saat melawan Filipina, Indonesia bisa memaksimalkan laga terakhirnya dengan mendapatkan 3 poin agar timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Ya, hasil dari Piala AFF ya, Vietnam berhasil ditahan imbang oleh Filipina 1-1. Di mana Filipina unggul terlebih dahulu atas Vietnam, dan dengan hasil ini membuat Vietnam dan Filipina mendapatkan 1 poin. Dan di laga lainnya Myanmar ya secara dramatis berhasil mengalahkan Laos dengan skor 3-2, di mana mantan pemain Borneo FC Wing Naintun berhasil menciptakan gol yang membuat Myanmar mendapatkan 3 poin. Dan dengan hasil ini membuat Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina semua berpeluang lolos. Apabila timnas berhasil mengalahkan Filipina nanti di laga selanjutnya, maka dipastikan timnas akan lolos ya. Dan apabila Myanmar berhasil mengalahkan Vietnam, maka 3 tim akan dibuat klasemen mini Indonesia, Vietnam, Myanmar. Karena pasalnya apabila Myanmar mengalahkan Vietnam, maka akan terjadi head to head ya, karena Indonesia bisa mengalahkan Myanmar dan Indonesia dikalahkan oleh Vietnam dan Vietnam dikalahkan oleh Myanmar ya. Nah, jadi artinya akan dilakukan head to head, akan dilakukan head to.
Dan yang lebih menarik, nanti apabila ya di laga terakhir, apabila semua ini head to head sudah dilakukan, ternyata poinnya sama, golnya sama, maka yang akan terjadi adalah drawing ya, drawing, di mana akan terjadi pengocokan antara Indonesia, Vietnam, dan Myanmar. Jadi untung-untungan, siapa yang beruntung dia yang lolos. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Stop katakan Sintayong out. Bagi fans timnas Indonesia, stop katakan Sintayong out. Ya, memang dalam ajang Piala AFF ini timnas Indonesia mendapatkan hasil yang kurang baik, yaitu dengan 1 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang, membuat ranking timnas Indonesia turun ke 127. Tapi saya katakan stop katakan Sintayong out. Kenapa? Ya, karena sebenarnya dari Januari hingga November Sintayong membuat berbagai macam rekor ya. Yang pertama yaitu lolos 16 besar Piala Asia, 4 besar AFC U23, lolos kualifikasi round 3 ya, kemudian lolos Piala Asia 2027 secara langsung. Belum ada pelatih timnas Indonesia selain Sintayong yang mampu membuat hasil seperti yang sampai saat ini belum ada satupun pelatih timnas Indonesia yang pernah buat seperti apa yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, dimana melansir dari F2N ya, beberapa orang menyindir bagaimana saat ini posisi Sintayong yang terdesak ya, atau didesak oleh supporter timnas Indonesia. Ya, dari F2N mengatakan sangat disayangkan ya apabila Sintayong dipecat cuman gara-gara AFF ya, Piala Tarkam Internasional. Ya, bahkan Bang Muhammad Ali Mahrus mengatakan kalau sebenarnya memang pemain muda yang digunakan, apalagi usia yaitu 20,9 tahun ya, usia pemain rata-rata pemain timnas, dan sebenarnya tujuannya adalah untuk pematangan dan pemberian pengalaman kepada pemain-pemain muda sehingga nanti ketika bermain di SEA Games mereka sudah siap ya dan sudah terbentuk kerangka timnya. Maka saya katakan sekali lagi saya katakan stop Sintayong out. Ya, pasalnya Piala AFF ini cuma Piala Tarkam Internasional ya. Nih saya kasih sang juara-juara Piala AFF dari masa ke masa. Ya, dari masa ke masa Indonesia tidak pernah menjadi juara Piala AFF. Hanya ada 4 negara yaitu Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia yang bisa menjadi juara Piala AFF. Tapi pertanyaannya, apakah ada di antara 4 negara tersebut yang sukses di Piala Asia? Ya, jawabannya adalah tidak ada yang sukses seperti Myanmar di Piala Asia. Ya, karena Myanmar yang tidak pernah menjadi juara Piala AFF pernah menjadi runner up Piala Asia. Sedangkan tim seperti Thailand hanya paling bagus di tahun 1972 menjadi posisi ketiga di Piala AFF. Padahal dia merupakan raja Piala AFF ya. Dan Vietnam pun hanya mampu sampai ke perempat final. Oke, itulah untuk videonya guys ya. Jadi STY harus menang ya, harus membuat timnya menang guys ya, agar STY tidak dibilangi STY out guys ya. Oke, cukup sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.